Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini untuk mengadakan daurah bahasa Arab untuk pemula dan sangat dasar ya. Insyaallah kita akan menggunakan buku PBNS, artinya pengantar bahasa Arab, nahwu dan shorof. Dan perlu diketahui antum harus paham maksud dari isi buku ini pertama ya. Karena ketika memahami maksudnya dulu, tujuannya, insya Allah tidak stres ketika belajar bahasa Arab ya. Jadi buku ini PBNS ini namanya pengantar ya. Jadi mengantarkan antum saja. Jadi mengantarkan ke awal, tahap awal belajar bahasa Arab. Target dari buku ini adalah orang yang belajar memahami istilah-istilah yang sangat mendasar dalam bahasa Arab. Kalau hafal gimana? Kalau hafal lebih bagus. Ya. Sekali lagi, jadi targetnya adalah antum tahu istilah-istilah yang sangat mendasar yang ada dalam bahasa Arab. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kemudian ada isim mufrad, musanna, jama'. Jama'nya jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir. Kemudian isim ada muannats, ada mudzakkar. Kemudian ada isim dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul. Ya. Itu semua istilah-istilah yang mau tidak mau ya, bagi penuntut ilmu harus mengenal, apalagi hafal. Dan insyaallah ikhwan Allah muliakan, kita akan mengadakan daurah PBNS ini bukan hanya dalam pekan ini ya. Jadi kita adakan 2 bulan. 2 bulan itu, ini bulan pertama, nanti bulan berikutnya 2 hari lagi. Jadi tidak terburu-buru ya. Kita bikin agak ringan dan nyantai ya. Nah, dengan antum memahami, mengenal istilah-istilah mendasar dalam bahasa Arab, ketika masuk ke dalam belajar bahasa Arab ke tahap berikutnya itu tidak bingung. Apakah nanti masuk ke belajar nahwu ya. Kalau cita-cita anama setelah ini kita belajar nahwu. Nahwu misalkan kita mulai dari jurumiyah. Kemudian belajar sorofnya ya kan. Kemudian daurah baca kitab. Gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Itu sesuatu yang sangat bisa untuk kita kuasai. Nah, dan ikhwan yang Allah muliakan, di samping buku ini ada buku pendamping. Ini namanya buku kitabah. Buku kitabah nanti Anda tugaskan, tapi tidak wajib bagi yang mau. Ya. Itu antum kerjakan 1 bulan ini di rumah. 1 bulan ini nulis dari alif sampai ya.
nulis dari alif sampai ya. Nanti bulan depan ana nilai, gitu. Jadi alif cara nulisnya gimana, ba cara nulisnya gimana, jim gimana, ha gimana, terus cara nyambung gimana, ikuti saja ini. Insya Allah bisa, ya. Insya Allah buku ini menuntun orang yang mau belajar nulis Arab, ya, buku kitabah. Nah, ini ditugaskannya nanti antum pas pulang ke rumah itu nulis nyantai. Ya, kawan-kawan pernah nulis ini sehari selesai. Ya, sehari selesai dari pagi sampai siang insyaallah. Iya, atau enggak? Dari pagi sampai siang atau 2 hari saya lupa ya. Tes 1 2 3. Nah, ya. Jadi ini dikerjakan dan bulan depan dikumpulkan. Nanti anak kasih lagi. Nanti anak nilai insyaallah taala. Ya. Baik, ikhwan Allah muliakan. Kita buka di pengantar penulis. Lihat. Bahasa Arab itu adalah bahasa kitab suci tercinta Al-Quran yang mulia. Bahasa yang dengannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi kitab-kitab hadis itu dengan bahasa Arab, ya. Yang dengannya kitab-kitab ulama ditulis. Tidakkah kita malu apabila kita mahir dalam berbagai bahasa, kita serius belajar untuk menguasainya, tapi kita tidak mengenal bahasa Arab? Ya, banyak di antara kita itu serius belajar bahasa Inggris, ada belajar bahasa Prancis, belajar bahasa Mandarin, ya kan? Macam-macam bahasa. Kemudian juga nggak tanggung-tanggung bayar kursusnya mahal-mahal, ya. Waktunya disiapkan betul-betul serius. Tapi kenapa kita ini malas belajar bahasa Arab? Ya. Tentunya kita harus malu sama Allah. Kan kita bilang kita ingin ngerti Al-Quran, kita ingin ngerti sunnah supaya paham, supaya lebih sempurna kita mendekatkan diri pada Allah. Tapi ternyata keseriusan kita untuk belajar agama, terutama bahasa Arab, itu sangat kurang. Nah, ini tentunya Anda sengaja nulis begini untuk apa? Ingatkan kita semua, ya. Ingatkan bahwa kita harus serius belajar bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris bisa, bahasa apa lagi? Mandarin, Prancis bisa, masa bahasa Arab kita nggak bisa? Ya, padahal kita kan baca Quran terus, baca hadis terus. Wa dan summa kemudian itu harus sudah bisa kan? Ya. Nah, nanti kita lihat. Dan bahasa Arab ini, ikhwan, itu kaya. Ya. Nanti yang kita akan melihat indahnya bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu kayaan mana? Kayak bahasa Arab jauh. Ya, makanya nanti di beberapa materi itu ada yang wajib dihafal. Mau nggak mau harus hafal itu. Ya, mau nggak mau materi itu harus hafal. Karena itu sangat menentukan. Ya, seperti isim domir misalkan, itu harus hafal. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antuma anti antuma antuna ana
Nah, itu harus hafal kalau itu. Kalau bahasa Indonesia cuma berapa tuh? Saya, kamu, dia, mereka, dikit kan? Bahasa Inggris juga apa namanya personal pronoun ya. Itu cuma 7. Ya kan? Dewi, you. Terus apa lagi? Iya, cuma 7 kan? Bahasa Arab 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya kan? Nah, jadi keseriusan kita dituntut. Tapi enak, asik. Kalau antum bisa bahasa Arab asik. Ya. Baik. Buku ini itu buku pengantar untuk orang yang baru. Jadi orang yang baru, ya, atau pemula dalam bahasa Arab, ya. Jadi penyusun berusaha menyajikan secara praktis dan mudah bagi pemula dengan mengenalkan beberapa istilah dari buku ini. Ya, jadi dikenalkan istilah saja. Paham nggak paham? Ya ada yang paham, ada yang nggak paham, nggak apa-apa. Tapi kenal istilah, ya. Gunanya untuk apa? Nanti itu. Sebagiannya gitu. Yang penting antum paham apa? Istilah. Ya. Jadi untuk masuk ke buku selanjutnya, misalkan Jurmiyah dan seterusnya ya, supaya istilah-istilah itu enggak asing. Baik, ikhwan yang Allah muliakan. Buku ini ada 25 pelajaran. Ya, buku ini ada 25 pelajaran. Dari pelajaran 1 sampai pelajaran 2 ini itu sampai 3 malah ya, 1 sampai 3 muqaddimah saja. Muqaddimah. Ya. Kemudian dari pelajaran keempat ya, itu tentang jenis-jenis kata. Nanti dari pelajaran 5 sampai ke 13 itu menyangkut tentang isim. Dari berapa? Pelajaran kelima sampai 13 itu nyangkut tentang isim semua. Isim gitu ya. Kemudian dari pelajaran 14 sampai pelajaran 21 itu nyangkut tentang fiil. Ya. Jadi semuanya fiil. Nanti pelajaran ke-22 ya sampai terakhir itu tentang huruf. Ya, tentang huruf. Ingat-ingat ya. Jadi isi buku ini cuma 3, isim, fiil, huruf. Udah itu aja. Nah, ikhwan Allah muliakan, kita lihat pelajaran 1 sekarang. Pelajaran pertama. Ya. Pelajaran pertama ini ada judul namanya mengenal huruf hijaiyah. Ya, mengenal huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini ya. Huruf hijaiyah ini itu dari alif sampai apa? Sampai ya. Ini mah gampang, tinggal dijawab nanti di rumah ya, di halaman 11 ya. Mbak tulis dengan ba, ta dan seterusnya ya. Nah, ini. Kemudian bantu dengan ini. Ini untuk latihan nulis. Ya. Latihan nulis. Nah, kita lihat ikhwan halaman ke-12. Halaman ke-12. Ya. Huruf hijaiyah saya kira udah bisa semua lah ya. Udah hafal. Jadi hamzah atau alif, ba, ta, za, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, ya. Ya. Itu gampang insyaallah. Jadi kalau ada tulisan begini,
Apa namanya? Jim. Betul. Ya. Kalau ada tulisan begini, dal, masya Allah. Kalau ada tulisan begini, zai. Ya. Kalau ada tulisan begini, ba, masya Allah. Ya. Jadi ketika dia menyendiri tanpa harokat, dibaca namanya. Ini namanya jim, ini namanya dal, ini namanya zai, ini namanya ba. Karena banyak orang yang salah baca tanpa harokat, dibilang ja, ini dibilang da, ini bilang za. Ini salah. Nanti pas baca kaf ha ain sod, kaf ha ya ain sod, bacanya apa? Itu salah. Ya, kahaya aso. Ini huruf muqatta'ah, baca sesuai namanya. Bacanya apa? Kaf, ha, ya, ain, sad. Dan sesuai dengan aturan tajwid. Ya. Baik. Nah, sekarang apa maksud? Apa tujuan? Ya. Dimasukkan di pelajaran paling awal mengenal huruf ini. Ya. Tentunya ada tujuannya. Jadi kita ya kawan, belajar sesuatu itu harus tahu tujuannya, maksudnya. Ya. Nah, lihat di halaman 12. Ya. Mengenal huruf dan membacanya dengan benar merupakan dasar bagi seseorang yang belajar bahasa Arab. Dalam melafadzkan huruf, seseorang harus benar mengucapkannya, karena kalau salah dapat berakibat fatal dan bisa mengubah arti. Ya. Jadi mengenal huruf, pertama antum kenal huruf, kemudian makhrajnya juga penting. Makhrajnya apa? Penting. Tes. Ya. Makhrajnya penting. Yang shin dibaca shin, ya, yang sin dibaca sin. Jangan syukran dibaca syukran. Kalau syukran terima kasih, kalau syukran mabok. Ya kan? Nah itu. Nah kita lihat di bawah ini ada beberapa contoh-contoh dari Al-Quran yang memiliki lafadz yang mirip dan berbeda makna. Nah, orang kita kadang susah membedakan antara sin sama sod bacanya. Lihat, asarru pakai sin dengan as-sarru pakai sod. Ya. Kalau asarru artinya menyembunyikan. Kalau as-sarru terus menerus. Ya. Jadi antara sin sama sod beda. Tapi sebagian kita belum bisa membedakan. Ya. Nah, kita harus betul-betul bisa membedakan. Yang kedua, lihat antara dzal sama dha, antara al-munzarin dengan al-munzarin. Kalau al-munzarin itu orang-orang yang diberi peringatan. Tapi kalau al-munzarin orang-orang yang diberi penangguhan. Ya. Nah, sebagian kita belum bisa membedakan antara dzal sama dha cara mengucapkannya. Ini PR-nya bagi kita, belajar lagi makhrajnya. Ya. Kemudian antara dhad sama dha juga banyak yang belum bisa membedakan. Nadhirah artinya berseri-seri dengan nadhirah artinya melihat. Ya. Itu kalau yang pertama sama dhad, yang kedua pakai dha. Banyak kaum kita yang belum bisa membedakan. Nah, kita
Harus serius bisa membedakan. Banyak orang yang baca ayat terakhir di ujung surat Al-Fatihah dengan dha, padahal dengan dhad. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang baca pakai dha, waladdallin. Ini kurang tepat, ya. Antara kaf sama qaf, ya, kul sama qul, kul sama kul, ya. Nih, kalau kul ini qaf, ya, artinya apa? Katakanlah, katakanlah, qul ya akhi, ucapkan. Ya, tapi kalau pakai kaf, kul artinya makanlah. Lihat, qaf sama kaf beda tidak? Beda. Ya. Jadi harus ngerti makhrajnya. Nah, markum sama markum. Pakai qaf artinya tertulis, kalau pakai kaf artinya apa? Bertumpuk-tumpuk. Semua ada di Quran itu. Semua ada di Al-Quran. Kemudian antara tha sama sin, tha sama sin, ya. Tha kalau yalbasun dengan tha itu artinya menetap. Kalau yalbasun berpakaian. Nah, di surat Al-Baqarah, di masuk juz 3 awal itu ada kalimat begini. Ini apa ini? Fa, ya. Fa ini ujung lidah di gigi seri depan. Fa. Labista. Ini artinya menetap. Ya, ada orang jalan, kemudian melihat perkampungan runtuh, negeri runtuh. Siapa yang bisa membangun negeri ini lagi, menghidupkan negeri ini lagi? Allah matikan tuh orang ini. Matikan berapa lama? 100 tahun. Ya. Nah, ditanya, qala kam labista? Qala kam labista? Berapa lama kau tinggal? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tinggal sehari atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata amin. Tidak, justru kau itu tinggal selama 100 tahun. Coba kalau antum baca ta-nya dengan sin. Dan itu ada. Ya. Qala kam labista. Ya, labista. Berapa lama kamu memakai pakaian? Saya memakai pakaian sehari atau setengah hari. Tidak, engkau memakai pakaian 100 tahun. Jadi pakai bukan pakai berhenti. Ya. Jadi bahasa Arab ini kalau salah mengucapkan beda arti. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Nah, itu PR-nya di rumah, makhrajnya diperhatikan lagi. Nah, ini maksud dari belajar huruf itu bukan hanya sekedar tahu jim dan seterusnya, mengucapkannya juga bagus. Itu maksudnya. Ya, mengucapkannya juga benar. Ya, nah itu. Ini pelajaran pertama. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Tafadhol, Pak. Apakah di dalam bahasa Arab kita mempelajari hukumnya apa sunnah apa wajib? Iya, apakah belajar bahasa Arab itu hukumnya sunnah atau wajib? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Belajar bahasa Arab hukumnya fardu kifayah. Ya, wajib, tapi wajib kifai, wajib kifayah.
Ya, Syekhul Islam Taimiyah berkata bahwa belajar bahasa Arab itu, ya, mempelajarinya itu wajib. Ya. Kenapa wajib? Karena kata beliau Al-Quran dan Sunnah itu turun dengan bahasa Arab. Dan memahami Quran dan Sunnah wajib tidak? Wajib. Ya kan? Keduanya tidak bisa dipahami kecuali dengan kita paham bahasa Arab. Terus beliau bilang wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban tidak akan sempurna dengan sebuah wasilah, maka wasilah ini jadi wajib hukumnya. Memahami Quran dan Sunnah wajib. Wasilah untuk memahami Quran dan Sunnah adalah belajar bahasa Arab. Oleh karena itu belajar bahasa Arabnya hukumnya wajib. Begitu. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Kita lanjut. Pelajaran kedua. Pelajaran kedua ini adalah mengenal tanda baca dan mad. Ya, mengenal tanda baca. Tanda baca itu apa? Tanda baca itu yang dimaksud harokat dan tanda baca yang lain. Ya, fathah, kasroh, doma, sukun, tasdid. Ya, itu termasuk tanda baca. Kemudian mad itu panjang pendek. Ya, mad itu panjang pendeknya. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika huruf di fathah harus dibaca fathah. Ketika huruf di kasroh harus dibaca kasroh. Ketika doma harus dibaca domah. Ketika ada tanda baca sukun harus dibaca sukunnya. Ketika ada tasdid harus dibaca tasdidnya. Ya, karena apa? Kalau tidak membaca dengan benar bisa salah arti. Ya. Jadi bahasa Arab itu enggak benar salah. Begitu juga mad. Panjang atau pendek. Pendeknya bacaan itu harus diperhatikan. Ini uniknya bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Indonesia ada enggak? Tidak ada bahasa Indonesia. Iya kan? Bahasa Inggris juga enggak ada. Misalkan antum nulis jalan ya. Antum mau baca jimnya panjang, boleh. Antum mau panjangkan lamnya juga boleh. L-nya jalan, betul kan? Jalan, betul juga. Ya tidak? Atau dua-duanya panjang, jalan. Atau pendek, jalan, bisa kan? Cuma penekanan nanti arti, penekanan mungkin itu lain, intonasi. Tapi kalau begini nggak ada banyak pendeknya. Saya lagi di jalan, benar? Ya tidak? Saya lagi di jalan, benar juga? Ya kan? Nggak ada perbedaan. Saya lagi di jalan, benar juga kan? Ya tidak? Jadi nggak merubah. Oh jalan ya jalan. Antum bilang pendek semua, saya lagi di jalan. Orang paham tidak? Paham. Di bahasa Arab, akhi, itu beda. Antara jamal sama jamalun. Lihat. Kalau jamalun artinya apa? Artinya unta. Jamalun. Untuk. Unta. Rizki pernah lihat unta? Di mana? Unta, ma'ruf kan? Hewan, unta. Kalau jamal panjang kan? Jamal. Kalau ini jamal, kita baca coba. Jamalun. Ada orang namanya Jamal. Kita manggilnya gimana? Jamal gitu. Tapi orang Indonesia susah ya. Biasaan dari kecil.
Jamal. Ya. Jadi kalau di Saudi dipanggil Jamal, orang Saudi aneh semua itu. Oh, antum nggak sopan sama orang ini, gitu ya. Jadi kita nggak ada dzauq, belum ada rasa bahasa Arabnya kita belum. Tiap hari dipanggil onta terus. Ya, tapi yang dipanggilnya nggak marah-marah. Ada namanya Jamaluddin, masya Allah bagus Jamaluddin. Ya tidak. Tapi dipanggil onta. Tiap hari onta. Hatta bapak ibunya manggil onta. Anak yang tersayang dipanggil onta. Istrinya juga ngambil onta ketika punya istri. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ini jadi korban nih di Indonesia ini. Baik. Kita lihat. Mengenal tanda baca dan mad. Dalam bahasa Arab mengenal tanda baca fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid dan yang lainnya ya. Itu sangat penting sekali. Demikian juga dengan bacaan mad. Ya, panjang pendeknya kata ya. Jadi yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Karena hal ini sangat berkaitan dengan makna atau arti. Jika salah mengucapkan bisa salah arti ya. Oleh karena itu memperhatikan hal ini sangat penting. Makanya di awal-awal ini belum masuk bahasa Arabnya belum. Ini masih bukan diprotes. Masih berbicara tentang hal-hal yang sangat mendasar. Ya. Nah, kita lihat contoh, ikhwan. Nomor 1 tuh lihat. Ya, siapa yang mau baca? Antum, akhi. Nomor 1 baca. Terus? Nah, lihat. Nomor 1 yafturun, yaftarun. Hurufnya sama tidak? Sama semua. Ya, fa, ta, ra, waw, nun. Ya tidak? Yang bedakan apa? Tanda baca. Kalau yang pertama yafturun dengan taknya di domah. Kalau yang kedua taknya di fathah. Artinya beda. Yafturun artinya enggan beramal, futur, atau dari semangat enggak beramal lagi. Ya, futur. Kalau yaftarun artinya mengada-ada. Lihat, tanda baca. Kalau salah baca, antum baca mestinya yafturun, yaftarun, merubah arti enggak? Merubah arti. Jadi penting bahasa Arab tuh. Wah, susah. Enggak susah. Pikiran antum aja yang susah. Ya, jangan bilang susah. Ya. Karena orang bilang, aduh ternyata susah ya. Baru ini harus teliti. Jangan susah. Ketika antum bilang susah, antum ada masalah di pikiran antum nih. Ya, bilang apa? Asyik. Ganti susahnya ganti apa? Asyik. Ya, diganti zen. Ya, mudah. Ya, dibilang mudah. Ya, dan belajarnya juga pelan-pelan, nggak ngebut-ngebut, ya tidak. Nah, yang kedua, lihat ikhwan. Yang kedua tuh, Anda semua di samping Anda kasih contoh dari Qur'annya, ada dari Qur'annya, ya. Tinggal di rumah nanti baca surat Al-Anbiya, bener gak nih? Surat Al-Ankabut bener gak nih? Ada lafaz ini, kan gitu, ya. Nah, sekalian baca Quran di rumah. Ketika antum lagi santai, ya kan, di rumah lagi duduk sore hari, ya, sambil gohwah. Tahu gohwah? Ngopi sama gorengan pisang, ya. Kemudian sambil dilihat lagi. Oh, yafturun. Oh, enggak beramal. Yaftarun. Oh, mengada-ada. Lihat Qur'annya. Gitu, ya. Yang kedua lihat ikhwan, yasiddun sama yasuddun. Apa bedanya? Di tanda baca hurufnya semua sama. Ya, hurufnya semuanya sama. Yang atas dengan kasroh,
yasiddun. Yang kedua dengan doma. Yang dengan kasrah artinya apa? Bersorak. Yang dengan doma? Sekarang yang ketiga. Hurufnya sama. Bayadun. Yang pertama dengan fathah baydun, yang kedua dengan kasrah bidun. Artinya apa? Yang baydun telur, yang bidun putih. Ya. Baydah, telur. Kalau bid putih. Kemudian yang keempat, lihat contohnya. Summa sama. Kita sering dengar enggak kalimat summa? Sering dengar. Tadi pagi aja kita ngaji tafsir ada summanya kan? Ada summa. Apa ayatnya? Ya. Ayatnya gimana ayatnya? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa. Ya. Kalau summa artinya kemudian, kalau sama di sana. Lihat. Sama itu di sana. Ya, kalau summa kemudian alladzina dengan alladzaini. Kalau alladzina jamak, alladzaini untuk dua orang. Kemudian yang keenam, al-munzarin dengan al-munzirin. Lihat beda harokat, beda tanda baca. Yang pertama fathah, yang kedua kasrah. Kalau al-munzarin orang-orang yang diberi peringatan, al-munzirin orang-orang yang memberi peringatan. Ya, para nabi dan rasul disebut al-munzirin. Kita manusia disebut al-munzarin. Kita yang diberi peringatan. Ya, seperti itu. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Kita lihat nih, ikhwan ya. Nomor 7. Anda tulis di papan tulis. Lihat, nunnya di fathah semua. Ininya un. Ya. Ini huruf apa? Jim. Ini huruf. Ini tanda bacanya tasdid fathah. Ya. Kita lihat. Yang pertama kita fathah. Jannah. Yang kedua kita kasrah. Jinnah. Yang ketiga kita domah. Junnah. Ya kan? Jannah artinya apa? Surga. Kebun. Jannah. Ada kebun taman-taman itu sebenarnya jannah. Surga, kebun. Ya. Kalau di kasrah jinnah artinya apa? Jin, minal jinnati wan nas. Dari gangguan jin dan manusia. Ya. Setan jin, setan manusia. Junnah dengan domah. Apa artinya junnah? Tameng, perisai. Junnah. Lihat, hurufnya sama. Yang membedakan apa di sini? Tanda baca. Kalau fathah lain, kasroh lain, domah lain. Ya tidak? Berikutnya yang ke-8. Lihat, sekarang tanda baca tasydid ditambah tasydid. Yang pertama tasydidnya cuma di dal. Yang kedua tasydidnya di shad dan dal. Ya tidak? Yang pertama al-musaddiqin bacanya, yang kedua al-musaddiqin. Semuanya ada di Quran. Semuanya ada di Al-Quran. Ya. Kalau al-musaddiqin orang-orang yang membenarkan. Tapi kalau al-musaddiqin orang-orang yang bersedekah. Lihat tanda baca sangat berpengaruh. Yang ke-9. Lihat. Iyyaka dengan iyyaka. Ya, kalau iyyaka artinya apa? Hanya kepadamu. Kalau iyyaka tanpa tasydid
Ya, kepada cahaya matahari, kepada mataharimu. Ya. Kalau orang baca Al-Fatihah, bacanya iyyaka na'budu, naudzubillah. Ya, bukan nyembah Allah tapi nyembah matahari. Kepada mataharimu kami beribadah, naudzubillah. Karena iya itu cahaya matahari. Ya. Jadi bahaya. Kalau sengaja bisa kafir. Kalau sengaja. Tapi kalau nggak sengaja itu masuk ke lahan namanya lahan jali. Kalau ada orang imam tidak bisa baca tasydid, itu tidak berhak jadi imam. Bahkan sebagian ulama bilang sholatnya tidak sah karena Al-Fatihah rukun. Makanya di kitab-kitab fikih, jangan aneh, jangan merasa heran, ulama bahas surat Al-Fatihah. Sampai Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu bilang di bukunya Al-Mughni, di Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Ada tasydidnya berapa? 14. Kalau satu saja seseorang tidak membacanya dengan tasydid, maka dia masuk kepada lahan jali, tidak layak jadi imam. Itu. Dan banyak ulama bilang sholatnya nggak sah. Nah, sekarang antum bisa lihat tuh, ya banyak sekali orang yang memaksakan diri jadi imam, padahal belum pantas. Ya, bacaannya masih tasydidnya dan seterusnya nggak jelas jadi imam. Ini tidak boleh. Ya, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar keadaan dirinya. Berikutnya ya ikhwan, yang ke-10. Lihat. Ada al-matar sama al-matar. Ya. Lihat. Kalau al-matar yang pendek artinya hujan. Tonya pendek. Al-mataru hujan. Nazalal mataru minas sama. Tapi kalau tonya dibaca panjang, nazalal mataru minas sama. Apa itu artinya? Bandara pesawat terbang turun dari langit. Kan muskilah. Ya tidak? Kalau misalkan ila aina ya akhi, ana ilal matar. Benar. Saya ke mana? Ke bandara. Ya. Terus ada hujan turun di bandara. Nazalal mataru minas sama. Benar, hujan turun dari langit. Tapi kalau sebagian orang mau gaya-gayaan, mau fasih-fasihan. Fasihnya memanjangkan yang pendek dalam bahasa Arab. Itu banyak. Nazalal mataru minas sama. Waduh. Iya, bandara turun dari langit. Iya. Nah itu ya. Jadi bahasa Arab itu yang panjang baca panjang, yang pendek baca pendek. Nah yang 11 sudah Jamal sama Jamal ya. Kemudian doroba artinya memukul. Kalau doroba artinya saling memukul. Muta'allimun belajar. Kalau muta'allimun orang yang sok tahu ya. Kalau muta'allim itu thalib. Jadi kalau misalkan ana muta'allim, saya belajar. Anta muta'allim, kamu belajar. Tapi kalau dia ngomong gini, anta muta'alim, ya, anta sok tahu, ya, sotoy, ya. Baik. Ada pertanyaan, ikhwan? Sebelum kita lanjutkan, ini masih muqaddimah. Kenapa? Insya Allah. Oh, insya Allah tulisannya. Tulisannya gini. Insya Allah tulisannya begini. In dipisah.
Sya Allah. Ya, satu. In jika sya'a berkehendak Allah. Jika Allah berkehendak. Gitu. Insya Allah. Ya, nggak boleh disambung innya ke shin. Nggak boleh. Tapi kalau nulis bahasa Indonesia gimana? Ya ikutan yang sudah ada dikenal di dalam Latin, ya, supaya tidak bingung. Ikutin aja. Jangan diperdebatkan, karena orang memperdebatkan tulisannya yang benar begini bisa, insya gini, harus begini. Ditanya kaifa haluk nggak ngerti apa ya kaifa haluk. Mas muka, aduh apa tuh mas muka, manis muka. Ya, asalnya belajar bahasa Arab, ya kan? Daripada memperdebatkan terus insya Allah nggak selesai. Baik. Sekarang masuk ke pelajaran ketiga. Nggak terasa kita sudah masuk ke pelajaran 3 dan waktunya berjalan terus. Ya. Jadi gini ikhwan. Kelebihan orang yang duduk di majelis ilmu, ya. Walaupun dia pelan, tapi ada faedah yang masuk, gitu. Ya, faedah dikit-dikit terus, ya, ditambah, semakin kuat, begitu. Sama seperti kita ngapalin Al-Quran, ya, nggak hafal, diulang lagi terus, diulang. Walaupun sudah hafal, diulang. Ya, karena berkah. Apalagi ngulangin Al-Baqarah. Ya, ngulang Al-Baqarah itu sesuatu pengulangan yang sangat menyenangkan. Karena apa? Berkah. Ya tidak? Ulang. Nah, pelajaran juga gitu. Pelajaran kita diulang-ulang. Jadi kalau ingin jadi ulama atau jadi orang yang punya ilmu, jangan pernah merasa bosan. Itu kuncinya. Jangan mudah bosanan. Yang mudah bosanan itu gimana? Yang mudah bosanan itu misalkan sudah baca satu buku sekali, terus dia bilang saya sudah pernah baca. Terus ya sudah yang sudah pernah baca. Ya. Nah, itu nggak bakal jadi alim. Tapi kalau orang alim itu buku itu dibolak-balik puluhan kali, bahkan ratusan kali. Antum kalau belum baca ini puluhan kali, jangan bilang saya pernah baca. Paham ya? Jadi harus dibaca minimalnya berapa? Maunya berapa coba? Jangan sekali. 100 kali lebih bagus. Dan itu terapkan di semua buku. Semua ilmu. Ulama itu kalau dapat satu ilmu diulang-ulang akhi. Puluhan kali diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Itu mau jadi alim seperti itu. Jadi kuncinya jangan bosan. Ya. Nah, ada daurah lagi, ikut lagi. Ya, jangan pernah anak pernah kok ikut daurah. Ya pernah aja ente. Ya. Tapi bisa belum? Dan juga udah bisa pun ketika duduk manfaat. Ya, ini bukunya Ustaz Aris ini lecek-lecek, Masya Allah. Padahal Ustaz Aris sudah bisa baca kitab. Tapi Ustaz Aris itu sudah ngajar ini berapa kali Ustaz? Jadi hafal ya. Jadi kelebihannya ngajar itu kan ngulang-ngulang. Ya. Nah, kalau sudah lecek berarti tandanya ilmunya sudah masuk ke sini. Tapi nanti antum jangan di rumah dilecekin. Pas ketemu sama ustadz sudah lecek. Bukan itu maksudnya. Dibaca. Ya tidak. Nah, kita masuk ke pelajaran ketiga sekarang. Nyantai aja kan? Santai aja.
Tenang aja, jangan khawatir. Enggak susah-susah. Pelajaran 3. Nah, tentang apa pelajaran ketiga nih? Kita lihat. Tentang kata. Ya, dilihat dari apa? Jumlah hurufnya. Kata bahasa Arab dilihat dari jumlah hurufnya. Ya, lihat. Dari huruf-huruf hijaiyah terbentuklah sebuah kata. Ya. Tadi kan kita belajar apa? Huruf kan? Ya tidak? Nah, dari huruf-huruf itu disambung-sambung jadi kata. Ya kan? Kata dalam bahasa Arab namanya kalimah. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah. Nah, itu istilah ini harus dipahami. Kata atau lafaz dalam bahasa Arab namanya apa? Kalimatun. Ya. Kita nyebut kalimat dalam bahasa Arab namanya apa? Jumlah. Kalau jumlah mah kita tambah-tambahannya. 1 tambah 1 jumlahkan 2. Ya tidak? Nah, itu. Jumlah itu adalah kalimat. Ya, baik. Kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu bisa jadi terdiri dari satu kata, dari satu huruf, dari 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 huruf. Tidak lebih dari 7 huruf. Jadi mendeteksinya itu enak. Wajah 7 nih. Dah. Tapi ini nanti nggak ada hubungannya dengan apa yang kita akan bahas. Ya, ini sebagai apa? Muqaddimah saja. Landasan. Ya. Karena antum tahu ini itu bagus gitu. Ya. Lihat, contoh 1 huruf. Lihat. Ba. Ba di kasroh, bi, li, a. Ya, artinya lihat, ada artinya bi dengan. Ada di mana tuh? Di basmalah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu 1 dia. Artinya dengan. Bismi dengan nama Allah. Ya tidak? Nih, bismillah itu artinya awalnya begini, ikhwan. Bismillah kan? Antum tahunya begini kan? Ya tidak? Ini asalnya adalah ba tambah isim bi gitu. Ya. Alifnya mana? Alifnya ketika digabung dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Likathrati tikror, karena banyaknya pengulangan, suka diulang-ulang baca bismillah. Ya. Suka diulang-ulang dalam penulisan untuk takhfif, untuk meringankan. Gitu ya. Taib. Contoh yang 2 huruf. Mim dengan nun, min. Artinya apa? Dari. Fi artinya apa? Ada atau di dalam. Hal artinya apa? Apakah? Ada yang 3 huruf. Contohnya apa? Ala, ain, lam dan tulisannya ya, ya. Namanya alif dia, alif layyinah. Kemudian tahta berapa huruf? 3. Inabun berapa huruf? 3. Ya. Contoh yang 4 huruf. Jadwalun, jim dal waw lam. Ya. Masjidun, kitabun. Itu berapa huruf? 4 huruf. Contoh yang 5 huruf. Safarjalun. Ya, kirtosun, mirhadun. Itu 5 huruf. Contoh yang 6 huruf. Za'faran, izdiham, ihtiram. Ya. Contoh yang 7 huruf. Istighfar. Ya, istighfar. Ini istighfar ini sudah jadi bahasa Indonesia kan? Istighfar. Ya, istighfar itu bahasa tulisannya hamzah, sin, ta, ghain, fa, alif, ra. Kita sering ngomong istighfar. Kita harus beristighfar, ya kan? Akhi, istighfar akhi, gitu ya.
Padahal kalau bahasa Arabnya sih nggak begitu. Harusnya pakai fi'il amr, istaghfir gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia istighfar, ya. Istifham, pertanyaan, istinbat, beristinbat, mengeluarkan hukum. Ya. Tayyib. Jam berapa sekarang? Istirahat jam berapa? Ustaz Aris? 9:30. Oh, 10:15. Ada waktu berapa menit? Ada waktu kurang lebih segitulah ya. Sekarang masuk ke pelajaran 4. Nah, pelajaran 4 itu sedikit akhi. Lihat ikhwan. Jenis-jenis kata. Tadi kata bahasa Arab apa namanya? Kalimah. Ya, kata kalimah dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Nah, lihat ya. Kalimah, kalimatun. Itu dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Lihat ikhwan. Pertama ismun. Kedua fi'lun. Ketiga harfun. Lihat ya. Jadi kalimah dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab ada 3. Ismun. Orang kita sering nyebut isim. Ismun jadi apa? Isim. Ya. Fi'lun, orang kita sering nyebut apa? Fi'il. Harfun, orang kita sering nyebut apa? Huruf. Ya, kita harus tahu bahasa Arabnya ngomongnya ismun. Ya, tapi dikenalkan dalam dunia kita di Indonesia isim. Tapi kalau isim menurut orang kita di Cirebon lain lagi tuh. Isim jimat. Itu bahaya udah kalau itu. Fi'lun, fi'il. Harfun, huruf. Jadi ikhwan, di pelajaran keempat antum targetnya cuma ini saja selesai. Paham gak paham ini saja sudah selesai. Ya, bahwa kata itu ada berapa? Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Dah. Pulang dah. Ya, udah itu aja. Jadi kalimat kata itu cuma 3. Isim, fi'il, huruf. Dan bahasa Arab ngomong sepanjang-panjangnya sampai Jawa Timur, ya, itu cuma 3. Isim, fi'il, huruf. Ya. Antum baca kitab numpuk dari A sampai Z itu cuma isim, fi'il, huruf. Baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas cuma isim, fi'il, huruf. Itu aja akhi. Coba antum sebutkan ke saya, Ustaz, ini isim atau fi'il atau huruf, Anda bisa sebutkan. Antum buka Al-Quran apa saja, baca ini isim atau fi'il atau huruf, Ustaz, Anda bisa tunjukkan. Ini isim, ini fi'il, ini huruf. Dan antum pun nanti harus bisa mendeteksi itu minimal. Ya. Ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin, ini isim, ini fi'il, ini huruf, ini gitu bisa. Minimal itu dulu. Ya, nanti besok nahunya, besok artinya, besok tafsirnya. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi intinya di pelajaran 4 antum ngerti bahwa kata itu ada berapa? 3. Apa saja? Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. 100 kali lagi. Wah, monyong. Tapi bahasa Arabnya ismun, fi'lun, harfun. 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 Ulangi lagi.
3 kali. Terus. Dah, selesai. Hafal kan? Taib. Sekarang contohnya. Lihat, pertama ismun itu kata benda, ya. Lihat, ikutin saya. Baitun. Tufahun. Makkatu. Kittun. Zaidun. Nah, itu contoh-contoh isim. Dah, antum hafal 1, 2, dah nggak apa-apa. 5 nggak hafal nggak apa-apa. 1 aja, baitun, dah itu isim. Ya. Jangan mikirin isim gimana, fi'il gimana, hurufnya nanti itu. Ya, nanti. Sekarang ngerti kata ada 3 dah. Ya. Yang kedua, fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Jadi ingat-ingat ya, kata kerja ya dalam bahasa Arab namanya fi'lun. Kalau kata kerja bahasa Indonesia apa namanya? Bahasa Indonesia. Ya kata kerja. Gimana ceritanya? Ya, taib. Kata kerja fi'lun. Ingat-ingat ya. Dan fi'il terbagi menjadi 3. Ada mudhari', ada fi'il madhi, fi'il untuk masa lampau, ada mudhari', ada amr. Ya. Ini untuk pengetahuan saja. Fi'il itu ada berapa? 3. Madhi, mudhari', amr. Sekali lagi. Madhi, mudhari', amr. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Baik. Kita baca ya sama-sama. Nomor 1. Nasara yansuru unsur. Daraba yadribu idrib. Fataha yaftahu iftah. Alima ya'lamu i'lam. Hasuna yahsunu uhsun. Hasiba yahsibu ihsib. Ya, nanti artinya ya mau diterjemahkan sekarang atau nanti? Sekarang. Nasara telah menolong. Nasara telah menolong. Yansuru sedang menolong. Fi'il amr, fi'il perintah. Unsur artinya tolong, tolonglah. Ya, dah ya. Sekarang yang kedua, fi'il madhi doroba artinya telah memukul, sedang memukul. Yadribu, pukullah. Yadrib, pukullah. Yang ketiga, fataha artinya apa? Telah membuka. Yaftahu sedang membuka. Iftah artinya apa? Bukalah. Yang keempat, alima telah mengetahui. Ya'lamu sedang mengetahui. I'lam ketahuilah. Sering kan dengar kalimat i'lam ya? I'lam rahimakallah di usul salah kan? I'lam ketahuilah. Ya. Yang kelima, hasuna sudah bagus. Yahsunu sedang bagus. Uhsun baguslah. Ya. Hasiba telah menghitung. Yahsibu sedang menghitung. Ihsib hitunglah. Ya. Gimana kalau nggak hafal? Nggak apa-apa. Yang penting targetnya antum tahu ada fiil, ada isim, ada huruf. Itu aja. Ya. Masuk ke nomor 21, halaman 21. Ketiga, harfun, ini huruf. Ya, contohnya ala di atas, ila ke, min dari, fi pada
atau di hal apakah, ya. Ketahuilah bahwa kalimat-kalimat bahasa Arab tidak akan terlepas dari salah satu dari 3 jenis ini, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, ini muqaddimah, insyaallah nanti setelah istirahat ya mengenal tanda isim. Insyaallah Ustaz Nazri ya yang bahas ya, insyaallah ya. Jadi antum ya belajar itu harus dengan sukacita, semangat ya, tanpa putus asa, bahagia ya, seperti itu. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Ya, waktunya untuk istirahat. Ya, silakan. Bisa, indah. Bisa. Ya, bagus, indah, hasan. Seperti itu. Ada yang lain? Ya. Pengucapan fi'il mudhari itu kan ana dengar dari mudhari kayak ada imalah gitu. Ustaz. Ada mudhari gitu ya. Oh iya. Iya. Gimana Ustaz? Ya, orang Indonesia. Iya. Sama seperti ismun jadi isim. Gitu ya. Iya. Kalau kita ngucapin bahasa Arabnya fi'lun mudhari'un. Iya, tapi kalau pas lagi ngomong fi'il mudhari, nah itu wajari saja. Iya. Karena pasti ada terpengaruh dengan dialek bahasa Indonesianya. Seperti itu. Ana kira cukup, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.